4, 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulistiani Ana Dewi, host Bongas Rumpi. Hari ini tanggal 26 September 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita ada di program Bongas Rumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Bongas Rumpi sebagai sarana informasi, edukasi, dan kampanye tentang isu kesehatan reproduksi remaja dan isu-isu lainnya yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Indramayu. Tentunya pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber dari dosen Stikes Indramayu. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, narasumber 1 dan narasumber 2, tentunya tema yang kita usung kali ini yaitu tentang peran dosen dalam penyediaan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja dalam mengurangi angka HIV/AIDS dan IMS di wilayah Kabupaten Indramayu. Nah, partisipan jangan lupa tonton terus Remaja Bongas Peduli Kespro sampai selesai karena di akhir acara akan banyak giveaway. 3 pemenang untuk partisipan yang menjawab dengan cepat dan tepat, dan 3 partisipan aktif interaktif yang akan mendapatkan pulsa 10.000 untuk masing-masing partisipan. Oke, sebelum kita bahas kali ini yang akan kita ulik tentang peran akademik atau dosen dalam penyediaan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ada duo apa ya? Sri Kandi dari Stikes Indramayu. Silakan Ibu perkenalkan diri Ibu, nama. Saya baru bersatu berarti ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap jaga masker ya. Semuanya sahabat remaja Bongas, saya rasa sih yang nonton kayaknya nggak semua remaja ya. Ibu-ibu juga ada, seluruh masyarakat Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah disampaikan oleh host, saya memperkenalkan diri bahwa saya ini Cucu Nurmala dari Stikes Indramayu. Kebetulan saya dosen di program studi kebidanan Stikes Indramayu. Kemudian tempat tanggal lahir perlu ya? Iya, boleh tempat tanggal lahir, usia Ibu. Aduh. Tempat tanggal lahir saya di Indramayu, asli orang Indramayu meskipun orang Sunda. Lahir di Indramayu tanggal 18 Agustus tahun 1987. Kemudian status pernikahan saya menikah. Kemudian anak 2, laki-laki semua. Kemudian apa? Hobi. Waduh, hobinya banyak. Wah, yang paling itu Bu, yang paling menonjol hobinya apa? Yang paling menonjol itu hobi Shopping ya? bukan. Hobi jagain anak, hobi ngajarin anak-anak orang lain juga. Luar biasa ya. Kemudian riwayat pekerjaan saya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 ini alhamdulillah masih bergabung di Stikes Indramayu dan insya Allah akan terus bergabung dan memberikan apa yang saya miliki untuk Stikes Indramayu gitu. Kemudian riwayat pendidikan perlu? Latar belakang pendidikan? Ya. Latar belakang pendidikan saya dari TK sampai SMP itu kebetulan di Haudulis. Oh, berarti Sama. narasumber kita Inbar ya? Sama, Indramayu Barat. Makanya kalau ke Bongas ini ya sudah terbiasa gitu ya. Kemudian SMA saya di Subang, di SMA Negeri 2 Subang. Kemudian saya langsung ngambil kebidanan itu dari D3. Dari D3 di program studi kebidanan Stikes Indramayu. Lulus tahun 2008, kemudian melanjutkan pada tahun 2010 itu di Diploma 4 Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2013 saya diberikan kepercayaan lagi untuk melanjutkan pendidikan di program studi Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung gitu. Seperti Ya, itu. oke. Berarti Ibu Cucu itu di Stikes Indramayu dari tahun 2009 dari 2009 sampai saat ini artinya sudah 11 tahun mengabdi di 11 Stikes tahun. Indramayu ya Bu. Iya. Tentunya Ibu juga kenal sama hostnya gitu. Oh, pastinya. Oke, terima kasih Iya. tadi penyampaian perkenalan langsung dari narasumber. Dan yang kedua, silakan Ibu yang ada di samping saya perkenalkan diri kepada partisipan Bongas Rumpi. Baik, terima kasih Mbak Sulis. Perkenalkan sahabat
Repro, nama saya Dartiwon, biasa dipanggil Ibu Iwen. Saya lahir 34 tahun yang lalu, tapi semoga nggak kelihatan ya mukanya, masih unyu-unyu begitu. Ya, kemudian latar belakang pendidikan saya dari SD, SMP, SMA sampai dengan D3 itu di Indramayu, ya D3 Kebidanan Stikes Indramayu. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2010 ke jenjang diploma 4 kebidanan, sama satu kelas dengan yang tadi sama Bu Cucu di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Ya, namun satu angkatan, tapi ditakdirkan pada saat S2 itu pisah ceritanya. Ya, jadi Bu Cucu yang ke Bandung, saya yang ke Jakarta. Nah, jadi saya S2-nya di Universitas Respati Indonesia Jakarta itu untuk peminatan kesehatan reproduksi. Kemudian untuk riwayat pekerjaan juga hampir sama dengan Bu Cucu, karena dari tahun 2009 ya sudah bekerja di Stikes Indramayu. Nah, itu artinya kami jadi dosen sudah 11 tahun, tapi belum ada apa-apanya ilmunya, jadi harus belajar lagi. Nah, seperti itu Ibu host ya. Host ya. Nah, itu jadi dari tahun 2009 kerja di Stikes. Nah, pada saat itu posisinya masih sebagai asisten dosen ya Bu Cucu ya. Iya. Ya, kemudian sampai dengan sekarang menjadi dosennya seperti itu. Oke. Terus hobinya apa Bu? Selain tadi kalau Bu Cucu kan jaga anak-anak sama bapaknya gitu. Kalau Ibu Iwan apa ya hobinya? Hobinya banyak ya, tentunya yang bikin saya senang tuh itu berarti hobi saya. Nah, Iya. Oh iya, Mbak, waktu D4 kebidanan juga alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Yayasan Indra Husada. Itu semua biaya pendidikan di cover. Iya, di cover. Kemudian tahun 2013 juga saya dapat beasiswa kembali dari Yayasan Indra Husada, sehingga dari D4 kemudian sampai dengan melanjutkan ke pasca sarjana semuanya yang membiayai adalah Yayasan Indra Husada. Sehingga saya sangat berterima kasih sekali kepada Ketua Pengurus Yayasan Indra Husada, Bapak Dr. Andes Haji Kurmin BSc, atas semua doa dan dukungannya terhadap karir kami di dunia pendidikan. Ya. Terima kasih. Mungkin tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Iwan terkait mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya, Ibu Cucu juga. Tentunya para dosen ini mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa untuk pengabdian di Stikes Indramayu. Kita harus berikan aplaus untuk Ibu Cucu dan Ibu Iwan. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita sapa-sapa terlebih dahulu Ibu ini yang sudah hadir menonton di Bongas Rumpi. Ada Hafiz Radis hadir. Ayo yang sudah bergabung silakan tonton terus dari awal sampai akhir, karena di akhir acara akan ada giveaway pulsa 25.000 untuk 3 orang pemenang yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nanti yang pertanyaannya akan disampaikan oleh 2 narasumber kita. Untuk 3 orang partisipan akan mendapatkan pulsa sebesar Rp10.000. Terus kita kembali ke layar kaca. Ada Ibu Lilis Sulistiawati hadir, ada Zahra Nimon yang selalu hadir. Ini Zahra Nimon partisipan kita yang paling aktif. Kebetulan ada di Taiwan Ibu, di luar negeri. Ya, jadi fanpage kita sudah diakses oleh 10 negara, diantaranya Taiwan, Hong Kong, Kanada, Australia. Nah, oke, selanjutnya ada Wigi Revanda hadir. Ini dari peer educator kita di SMP Negeri 1 Bongas. Lalu ada Sodikin Ceblok juga hadir. Ada Jawir hadir. Ada Andri M. Ilmi juga hadir. Ada Lela Latif, ini seangkatan dengan saya tahun 2011. Lela. Iya, ini dia. Ibu Cucu sama Ibu Iwan lope-lope. Sampai salam juga buat teman-teman angkatan ke-7 ya, kita angkatan 7 yang lulus pada tanggal 24 September 2011 ya. Halo teman-teman Stikes Indramayu, silakan tonton terus dari awal sampai akhir ya. Ada Ahmad Fanani, terus juga ada Ati Rohayati, Bu Cucu, Bu Iwan, ini mungkin mahasiswanya Bu Iwan. Ada Uswatun Hasanah juga. Uswatun Hasanah Muslim. Silakan bagi yang sudah menonton, pantau terus karena akan ada pertanyaan dari narasumber kita. Oke, yang kedua tadi sudah diperkenalkan masing-masing oleh host terkait latar
pendidikan, nama lengkap dan lain sebagainya. Mungkin kalau suami masih satu ya Bu ya? Insya Allah saya setia Mbak. Jadi cukup satu saja. Cukup satu saja katanya. Oke, tadi juga sudah disampaikan terkait lama menjadi dosen. Tadi Ibu Iwan dan Ibu Cucu itu semenjak tahun 2009 ya sampai dengan saat ini masih mengabdi dan berkontribusi untuk mencerdaskan siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi Stikes Indramayu. Nah, sekarang mungkin ada beberapa lulusan dari Stikes Indramayu yang lari di mungkin praktisi dan akademisi. Saya pengen tahu apa sih motivasi Ibu Iwan untuk menjadi dosen? Motivasi saya ya. Ya. Bagi saya pekerjaan dosen itu adalah suatu hal yang mulia. Ya, di mana dalam agama Islam itu ada 3 perkara pahala yang tidak akan putus. Yang pertama sedekah, kemudian yang kedua adalah doa anak yang soleh, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini dikatakan bermanfaat apabila disampaikan atau diajarkan kepada orang lain. Nah, itu salah satu aktivitas kami sebagai dosen yang mentransfer ilmunya ke mahasiswa, sehingga kami sangat bangga dan itu menjadi profesi yang membanggakan untuk saya pribadi. Ya. Kemudian yang kedua, jadi dosen itu dituntut untuk belajar. Karena harus update, jadi kita tidak mungkin mengajarkan ilmu yang sudah tidak dipakai lagi ke mahasiswa. Mau tidak mau mengikuti perkembangan, hasil penelitian harus apa nih update-nya. Nah, sehingga terupdate ilmunya. Ya. Dan termotivasi untuk terus belajar juga ya Bu ya. Kemudian yang penting juga nih Mbak untuk saya. Jadi dosen itu saya merasa berjiwa muda Mbak. karena saking seringnya ketemu dengan mahasiswa yang dengan generasi muda yang tentunya semangatnya sangat tinggi dan pasti kreativitasnya juga lebih tinggi. Nah, biasanya energi positif itu tuh akan menular ke saya. Jadi saya jiwanya jiwa muda dan pengennya terus berkarya. Nah, itu motivasi saya untuk menjadi dosen. Oke. Terima kasih untuk Ibu Iwan. Silakan mungkin Ibu Cucu, bagaimana sih motivasi Ibu menjadi dosen? Motivasi saya sih sedikit ya sebetulnya. Lain dengan Bu Iwan yang terderet banyak. Jadi motivasi saya itu dari pengalaman diri saya sendiri gitu sebetulnya. Jadi saya menginginkan berbagi pada orang lain gitu, meskipun tidak dalam bentuk materi gitu ya. Salah satunya adalah memberikan ilmu gitu. Kemudian yang kedua adalah motivasi saya itu karena saya ingin membahagiakan orang tua saya sendiri. Nah, akhirnya ketika saya lama-kelamaan bekerja, saya semakin menyadari bahwa saya punya mimpi ingin menjadi dosen supaya saya juga bisa mewujudkan mimpi orang tua yang lain yang menginginkan anaknya itu dia menjadi tumbuh sebagai remaja yang baik, kemudian memperoleh cita-cita yang baik, yaitu salah satunya jadi bidan. Jadi ya itu motivasi saya ingin berbagi dan membahagiakan orang tua mereka yang menitipkan anaknya ke kita, ke Stikes Indramayu seperti itu. Luar biasa sekali dua narasumber kita kali ini, motivasinya yang sangat luar biasa, dan intinya para ibu dosen kita ini apa ya, sangat senang karena interaktif dan interaksinya dengan mahasiswa yang masih energi, masih muda, jadi semangatnya tertular dan terus membara gitu ya, sama kayak saya. Alumni juga kan? Iya, alumni. Tetap membara sama saya ya. jadi mudaan ibu dosen sama saya. Berhasil. Tapi kalau saya bergaulnya sama anak SD malah Bu. Oh gitu. Kebetulan kita selain program peningkatan kapasitas kesehatan reproduksi remaja di wilayah Kecamatan Bongas, kita juga ada program motivasi cita-cita di wilayah Kecamatan Bongas untuk anak SD Bu. Anak SD kita binaannya ada 4 SD, yang 2 SD itu binaan untuk program motivasi cita-cita, dan yang kedua juga pendidikan kesehatan reproduksi secara dini di anak-anak usia SD. Karena kalau di SMP kita sudah punya program tadi peningkatan status. Ketika banyak temuan kasus di tingkat SMP atau SMA, tentunya kita juga harus menekan di level paling bawah, yaitu di sekolah dasar. Oke, kita sapa-sapa lagi nih. Di sini ada siapa? Ada Uswatun Hasanah Muslim. Ini satu angkatan sama saya nih Bu. Salam kangen buat Ibu Iwan sama Bu Cucu dari alumni Stikes 2011, khususnya
buat host kece-nya. Terima kasih. Hostnya terus sih dari tadi. Masih ingat sama The Gang kita nggak Bu? Sehat selalu semua. Pasti ingat ya Uswatun, itu kan memang gengnya ya. Iya. Widian Dini ya, Widian Dini oh ya. Uswatun, Tri Ayu. Oke, iya iya. Halo Semuanya. Terus tonton ya sampai akhir. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan sebelum ke pertanyaan selanjutnya silakan mungkin barangkali Ibu Cucu dan Ibu Iwan pengen sapa-sapa untuk teman-teman di Stikers dan mahasiswa-mahasiswanya di Stikers Indramayu, silakan. Saya kasih waktu untuk sapa salam untuk mereka. Halo sahabat Repro semuanya, khususnya mahasiswa Stikers Indramayu. Tonton Ibu ya sama Bu Cucu sampai dengan selesai, jangan ditinggal. Pokoknya harus tetap stay tune di fanpage Remaja apa Bongas namanya? Peduli Iya, Kespro. Remaja Bongas Peduli Kespro. Nah, dengan cara nanti ketik hadir di kolom komentar. Nanti di akhir sesi yang sudah disampaikan oleh Mbak hostnya yang cantik akan ada hadiah yang menarik gitu. Jadi saksikan terus sampai dengan selesai. Oke, mungkin Ibu Cucu mau sampai sapa salam buat para dosen-dosen yang lain di Iya. Stikers Indramayu. Iya. Sahabat Kespro semuanya sekaligus tim dosen, ketua Stikers dan beserta jajarannya, kemudian dosen-dosen khususnya program studi kebidanan. Ayo Bu, ditunggu di sini bersama kami. Tadi Mbak Sulis juga menyampaikan masih ada beberapa program yang sangat bagus di sini, nanti kita bisa bekerja sama, berkolaborasi semuanya, biar kita lebih ini ya, lebih bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapat. Kemudian untuk mahasiswa, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kemudian jangan lupa di komen, kemudian dengarkan informasi dari kita dengan sebaik-baiknya. Ya itu aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan sudah beberapa bulan dunia pendidikan sedang diliburkan ya Bu ya, atau kegiatan belajarnya ada di rumah. Nah, lalu bagaimana sistem perkuliahan di Stikers Indramayu sejak keluarnya surat edaran dari Disdi? Mungkin Ibu Cucu silakan. Oke, boleh. Jadi alhamdulillah kalau di Stikers Indramayu itu ketika sudah ada woro-woro ya istilahnya ya, bahwa pendidikan karena sedang corona sehingga harus di daring ya. Jadi istilahnya bukan diliburkan sebetulnya Mbak. Sebetulnya dirumahkan. Kegiatan itu tetap berjalan, hanya saja kegiatannya itu dialihkan gitu, di rumah saja. Jadi alhamdulillah Stikers Indramayu salah satu institusi pendidikan yang cepat tanggap ketika ada surat dari pemberitahuan, baik itu dari LLDikti, kemudian Dinas Kesehatan Jawa Barat, dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kami langsung mengikuti, kemudian kita rubah pola dari rubah pola manajemen pembelajaran, sehingga kita langsung menyiapkan bahwa pembelajaran itu langsung dirumahkan atau didaringkan. Begitu pula dengan karyawannya. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini kerja dari rumah gitu. Lalu bagaimana Bu sistem pembelajaran tadi kan sudah dirumahkan, tentunya ada perubahan, ada perubahan pola pembelajaran. Nah, bagaimana, apakah memang terjadwal atau sudah dibuatkan SOP pembelajaran dari kampus? Silakan Ibu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Cucu. Jadi selama pandemi itu untuk semua perkuliahan tidak ada tatap muka, jadi menggunakan daring ya atau SFH, jadi student from home. Nah, di kami itu untuk perkuliahan sistem pembelajarannya menggunakan Zoom meeting, kemudian ada Google Classroom, dan sekarang alhamdulillah Stikers sudah menggunakan e-learning, namanya Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Nah, di situ jadi semua materi, kemudian soal-soal latihan dan lain sebagainya sudah terjadwal. Jadi tidak ada istilahnya, oh Bu Iwan sama Bu Cucunya sedang siaran nih sekarang sehingga tidak ada perkuliahan. Nah, itu
nggak bisa karena memang sudah terjadwal. Jadi dari sistem itu sudah otomatis kapan akan mengajarnya, jam berapa dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada tugas-tugas dari mahasiswa pun ketika memang belum dikirim itu akan ada tanda-tandanya. Jadi kami sudah menggunakan e-learning di Stikes Indramayu, alhamdulillah. Berarti memang sudah terjadwal dan sesuai dengan. Iya, sesuai. Jadi tidak ada ya. tidak ada yang bentrok ataupun apa, semua sudah terjadwal. Jadi materi itu misalnya satu semester 14 kali pertemuan, kan dosen tidak store per minggu ini loh, hari ini saya mau ngajar materi tentang ini, tapi itu sudah ada semua di situ. Jadi mahasiswa bisa mengakses. Langsung akses ya. Iya. Oke, karena memang Stikes Indramayu itu saya lupa menanyakan berapa sih program studi yang ada di Stikes Indramayu, mungkin bisa dijawab oleh Bu Cucu atau Bu Iwan untuk. Boleh Ya, silakan. Ya, perlu semuanya ketahui bahwa kami adalah Stikes Indramayu, berdiri di Kecamatan Sindang, kemudian sudah mendapatkan izin, kemudian sudah terakreditasi dan membuka 4 program studi awalnya, tapi sekarang ada penambahan. Yang pertama yaitu program studi Sarjana Ilmu Keperawatan, alhamdulillah sudah terakreditasi. Kemudian program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat juga sudah terakreditasi. Kemudian Sarjana Kebidanan sudah terakreditasi. Kemudian program Profesi Nurse sudah terakreditasi. Dan sekarang yang terbaru nih, jadi kita penambahan ada program studi Pendidikan Profesi Bidan, karena kan Bapak Sulis bidan ya. Jadi biar disampaikan ke teman-temannya semuanya, sahabat Kespro juga, bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang pendidikan kebidanan, bahwa kebidanan ini akan ada pendidikan berkelanjutan, salah satunya itu dari akademis berubah dilanjutkan ke jenjang profesi, yaitu program studi pendidikan profesi bidan. Jadi alhamdulillah kami sudah buka, jadi sekalian saja promosi boleh ya Mbak? Boleh. Barangkali masih ada dari semuanya yang belum daftar, saudaranya, sepupunya, keluarganya. Yuk kita daftar di Stikes Indramayu, memajukan pendidikan di Indramayu ya, karena memang kita orang Indramayu ngebangun kampung sendiri dan Indramayu juga gitu. Jadi ditunggu untuk daftarnya karena masih dibuka sampai dengan tanggal 30 September 2020. Terima kasih, itu mungkin program studi yang ada di Stikes Indramayu sudah dipaparkan oleh Ibu Cucu. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem atau penjadwalan ketika mahasiswa ada di rumah. Tentunya di Stikes Indramayu itu kan suatu praktisi ya Bu ya. Ketika mahasiswa perlu melakukan praktek kebidanan. Nah, ini kan di masa pandemi nih, kita hampir 1 semester kita belajar di rumah atau melalui daring dalam jaringan. Bagaimana nanti ketika ada, karena memang waktu itu kan ada ujian praktek ya Bu ya. Untuk prakteknya bagaimana nanti sistemnya? Ibu Iwan mungkin bisa jelaskan. Baik, untuk prakteknya jadi selama pandemi ini memacu dosen untuk membuat video. Jadi yang awalnya kita tatap muka di laboratorium, nah ini gimana caranya biar mahasiswa juga paham prakteknya, sehingga kami membuat video, contoh misalnya menolong persalinan seperti apa, maka kami buatkan video, kemudian share linknya, ya memasang kateter dan lain sebagainya, jadi menggunakan video. Nah untuk ujian prakteknya tahun kemarin itu bukan tahun kemarin ya, tahun ini ya. Jadi memang tatap muka, tapi tetap kami itu ketat untuk protokol kesehatannya. Jadi jaga jarak, kemudian tetap menggunakan masker, dan ujian juga tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang pada saat prakteknya kita menggunakan daring dengan video, kemudian ujiannya itu tetap tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Tentunya juga mahasiswanya dibatasi ya Bu. Iya. Itu sudah diatur oleh kami untuk jadwalnya sehari nggak boleh lebih dari sekian. Oke. Mungkin tadi sudah disampaikan terkait pembelajaran daring. Tentunya banyak kendala-kendala yang terjadi, dan bagaimanapun kita juga harus tetap siap menghadapi tantangan ini ya Bu ya, karena tidak mungkin karena ada pandemi Covid kita juga jadi stop di situ gitu kan. Luar biasa sekali manajemen atau pola pembelajaran di Stikes Indramayu untuk di
di masa pandemi kita ini ya. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari mahasiswi Bu? Apakah memang banyak mahasiswa yang terkendala atau gimana gitu kan? Karena kalau di program saya di SMP dan SD itu biasanya mereka terkendala di kuota karena tidak semua orang tua mempunyai HP Android. Tapi saya yakin di mahasiswa Setik Sindamayu mungkin kalau untuk masalah gadget semua punya ya Bu ya. Tapi mungkin ada nggak sih kendala yang paling signifikan yang dirasakan oleh para ibu-ibu dosen ini untuk pembelajaran daring? Gimana Bu? Kendala ini kalau bicara kendala banyak banget karena jangankan mahasiswa, anak saya yang SD aja online. Jadi kalau kendala yang saya rasakan sebagai dosen dulu ya, sebagai dosen yang saya rasakan ini memang Iya, kalau sebagai ibu nanti curhatnya ya Bu oh sama gitu. saya. Oh Jadi gitu. Jadi nggak boleh ya Allah. Jadi harus sebagai mahasiswa aja gitu. Iya. enggak, benar tadi tanggapan dari mahasiswa ibu ini sebagai dosen kendalanya. Oh gitu. Kendalanya dari mahasiswa yang pasti kalau nanya secara langsung saya belum pernah. Tetapi pada saat semester akhir kemarin, pada saat semester genap ya, di situ kan ada UAS ya. Kebetulan saya di terakhir soal UAS itu memunculkan karena Google Form ya. Terakhir itu saya menyelipkan pertanyaan apa yang dirasakan pembelajaran online. Nah, di situ saya lihat, tapi ini tidak mewakili semuanya ya. Saya berbicara mahasiswa yang belajar dengan saya gitu. Itu rata-rata memang banyak terkendala di kuota Iya. dan sinyal. Bahkan gini, kadang-kadang saya kalau Zoom misalnya, saya udah ketawa duluan, mahasiswa yang sinyalnya bagus ketawa duluan, yang lainnya belum ketawa, nanti ketawa terakhir padahal udah mulai lagi gitu. Iya. Jadi itu sih kesusahannya. Jadi satu kuota yang pasti. Cuman alhamdulillah di Setika Sindamayu itu pas awal-awal pandemi itu mahasiswa diberikan bantuan khusus dari subsidi dari Setika Sindamayu. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan memberikan potongan biaya untuk dialokasikan untuk biaya kuota ya. Kemudian sekarang juga kan sudah banyak ya dari Pak Menteri kita juga menyediakan kuota-kuota untuk para mahasiswa peserta didik SD sampai dengan kuliah itu sudah ada, mudah-mudahan segera terrealisasi. Tapi kalau saya secara pribadi sudah mendapatkan kuota gratis itu gitu. Mudah-mudahan mahasiswa juga sudah dapat. Insya Allah sudah tidak ada lagi kendala kaitan dengan kuota. Kalau kuota mungkin sudah itu ya Bu ya, sudah diatasi. Ya, tapi insyaallah. mungkin sinyal yang belum teratasi karena memang semua tidak dapat akses sinyal yang bagus. Iya, itu dia, sinyal. Oke, barangkali tadi kan sudah disampaikan kendala untuk mahasiswa. Bagaimana kendala dari dosen sendiri ketika sebelum dan selama pandemi itu pasti banyak kendala juga untuk dosen ya Bu ya. Yang biasanya menerangkan secara langsung ini harus membuat konten terlebih dahulu dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Iwan bisa menyampaikan kepada partisipan. Baik, selama pembelajaran daring khususnya bagi dosen memang ada beberapa kendala ya. Yang pertama, kita kesulitan untuk mengevaluasi mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa tuh belajar sambil tiduran nggak sih, atau dia sambil nonton TV nggak sih gitu. Kadang-kadang di kolom chatnya, Bu izin saya mau ke belakang. Nah itu jadi memang kami kesulitan untuk mengevaluasinya pada saat itu. Namun pada saat diskusi justru aktif gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pada saat tatap muka itu tidak berani bertanya kepada dosennya, tapi dengan cara tidak tatap muka dia sangat berani karena hanya melalui chat, katanya seperti itu. Nah jadi memang ada positif ada negatifnya gitu. Kemudian yang kedua juga, saya biasanya kan kalau di kelas itu suka berekspresi ya Mbak ya. Oh gimana nih ya, saya itu dosen persalinan, jadi kadang mempraktekkan bagaimana cara menerang yang baik dan lain sebagainya, kan enak tuh kalau di depan kelas. Tapi ketika dari bingung gitu, pokoknya menerani yang baik gimana ya, bisa membayangkan, ada yang tidak bisa membayangkan. Jadi memang kesulitannya di situ mengevaluasi mahasiswanya karena kan tidak ada persalinan online ya. Iya. Jadi dari rumah asal dan nggak mungkin jadi. Nah itu Mbak, jadi memang ada beberapa mata kuliah yang harus praktek benar-benar harus iya gitu. Nah khususnya memang di semester kemarin waktu semester genap itu saya mengampu di persalinan, makanya mau tidak mau
harus ada inovasi nih atau kreatif apa nih biar mahasiswa juga lebih paham lagi gitu. Jadi kesulitannya sulit untuk mengevaluasi. Tapi kalau keaktifan itu lebih aktif daring karena katanya kalau ketemu langsung ada yang grogi dan lain sebagainya, ada yang takut dengan suara sepatunya juga sudah merasa takut. Nah kadang mahasiswa seperti itu. Tapi harus dicek juga. Sulis waktu itu gitu nggak? Coba biar mewakili semua. Gimana? Ya maksudnya deg-degan nggak dulu sebetulnya gitu? Saya mungkin dulu juga pemalu ya Bu ya. Tapi kenapa sekarang malu-maluin ya? Iya, waktu itu saya menjadi mahasiswa STIK Indramayu lulus tahun 2011 memang masih belum berani ya menyampaikan apa yang menjadi kendala kita sebagai mahasiswa. Cuman tadi kalau kita lewat daring gitu ya, kapan kita akan berani menyampaikan sesuatu, kapan kita akan berani mengekspresikan sesuatu, berkontribusi dan lain sebagainya. Tadi memang waktu itu saya masih malu-malu Bu, dan sekarang malu-maluin. Jadi mungkin kendala tadi yang saya satukan ya kesimpulannya memang ketika daring itu memang ada kelemahan dan kelebihannya. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Karena memang ketika dosen bisa mengatasi, mahasiswa juga harus bisa mengatasi supaya terjadi interaksi yang harmonis. Maksudnya apa yang disampaikan oleh dosen, siswa menangkap begitu kira-kira. Oke, nah peran serta kita sudah masuk ke inti ya Bu ya. Saya pernah di WA sama bapak dosen saya yang Fakultas Hukum itu terkait pengabdian masyarakat dosen, pengabdian kepada masyarakat. Nah, peran peserta profesi pendidik ibu-ibu dosen ini sebagai bentuk pengabdian ke masyarakatnya apa saja sih Bu? Biar kita dan para partisipan Bawaslu tahu. Siapa nih yang jawab? Yang jawab Ibu Iwen. Oh, saya itu. Ya. Baik, Mbak, yang namanya dosen itu tidak terlepas dari tugas utama ya, yaitu Tridharma. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di mana pengabdian kepada masyarakat ini adalah tindak lanjut dari hasil penelitian. Ya, sehingga misalnya apa nih hasil temuannya? Oh, di kota A atau di SMA X remajanya atau siswanya kurang pengetahuannya gitu. Nah, makanya kami tindak lanjuti dengan cara penyuluhan ke siswanya untuk kesehatan reproduksinya. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi bisa dalam bentuk edukasi ke masyarakat atau kita juga harapannya menjadi role model untuk masyarakat. Nah, seperti itu kalau dari dosen itu. Jadi Pengmas atau pengabdian kepada masyarakat itu hasil dari penelitian ya, yang ditindaklanjuti Dan diaplikasikan. Iya, dan diaplikasikan seperti itu. Kalau untuk bentuk yang lainnya banyak Mbak. Jadi kami terlibat di posyandu gitu, diikutsertakan, atau harapannya ketika memang dari dinas kesehatan ataupun dinas terkait ada program khususnya tentang kesehatan gitu, kami bisa dilibatkan. Nah, itu untuk bentuk pengabdian kami. Dan sekarang pun saya sama Bu Cucu ini salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat gitu dengan cara mengedukasi ya. Jadi bisa dikatakan Pengmas. Iya, oke. Karena yang sedang kita lakukan ini memang sebuah informasi yang dilakukan secara daring juga ya Bu ya, online. Kenapa sih adanya Bawaslu Rumpi? Karena ini suatu alternatif kita bagaimana kita bisa menjangkau remaja secara umum. Mungkin tidak hanya remaja aja kalau melalui media sosial, karena media sosial itu sangat luas dan publik gitu kan. Nah, kita bisa memberikan edukasi informasi kepada semua remaja dan masyarakat secara umum di masa pandemi, karena kita juga masih bingung di dunia pendidikan masih diliburkan, bagaimana kita bisa masuk, karena kalau melalui WA group juga kan, WA group guru kita juga bingung gitu, karena memang banyak keterbatasan di situ ya Bu ya. Jadi via daring ini seperti kita rindu sama seseorang tapi nggak bisa ketemu gitu. Kalau rindu itu obatnya hanya ketemu loh. Obatnya tuh ketemu dan tatap muka kan. Iya. Ini tatap maya namanya. Tatap maya. Tatap maya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ini kita sapa-sapa lagi. Ada Adi Asariana hadir, ada Mbak Nia Maesaro hadir, ada Alvaro juga hadir. Nah, kini sudah ke menit 37. Mungkin karena memang kita juga ada beberapa pertanyaan
Dan narasumber sudah menyediakan pertanyaan. Bu Iwan kayaknya udah. Ibu Iwan udah Ini paling ahli bikin soal. Makanya para partisipan Bongas Rumpi terus aktif tonton dari awal sampai akhir karena akan ada giveaway dari kita. Pulsa 25.000 untuk 3 orang pemenang yang menjawab dengan cepat dan tepat, dan 3 peserta aktif interaktif ya. Boleh yang mau bertanya silakan ketik di kolom komentar, akan dijawab nanti oleh narasumber 1 dan narasumber 2. Oke, selanjutnya barangkali Ibu mau minum silakan. Ya, Sudah. enggak, lanjut Masih. aja. Semangat Kan? ya. Semangat terus. Nah, terus bagaimana upaya tim akademisi dalam meningkatkan status kesehatan reproduksi remaja di luar perguruan tinggi? Karena yang saya tahu itu yang namanya dosen gitu ya Bu ya, pasti tidak jauh-jauh dari dalam gedung atau di perguruan tinggi tersebut. Nah, lalu tadi sudah disebutkan oleh Bu Iwan tentang Penmas, pengabdian masyarakat. Nah, upayanya apa Bu untuk meningkatkan status kesehatan reproduksi remaja di luar dari gedung? Di luar gedung ya. Saya apa siapa itu? Ibu. Ya, tadi salah satu upayanya ya tadi secara global itu yang disampaikan Bu Iwan tuh betul, karena satu, pengabdian masyarakat. Nah, bentuknya apa? Bentuknya banyak. Kalau di luar gedung, ya ini juga di luar gedung ya. Tempatnya saya dari Tika Indramayu datang ke sini ke gedung yang baru untuk memberikan pengabdian masyarakat. Kemudian salah satu yang sudah kita berikan gitu, mudah-mudahan berjalan seterusnya ya Bu Dartiwan ya. Jadi saya pribadi itu ada yang namanya bukan vlog ya, tapi tempat untuk konseling online namanya Tanya Babidan. Nah, Tanya Babidan ini sih masih sederhana, sama seperti ya hanya lewat Facebook, kemudian bisa lewat WA juga. Itu sifatnya semua yang berkaitan dengan perempuan, mulai dari anak, bayi, ibu, remaja sampai dengan menopause itu boleh ya. Jadi dari pribadi itu sudah apa ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan Kespro juga. Kemudian Bu Dartiwan juga ada programnya ya Bu Dartiwan ya. Salah satunya apa tuh Bu? Oh iya, nanti dijelaskan. Jadi ini dari apa, sumbangsih kita sebagai seorang akademisi yang mungkin pekerjaan kita hanya di ruangan gitu ya, tetapi kita juga mempunyai jiwa yang ingin membantu sesama, mengaplikasikan ilmu kami melalui pengabdian masyarakat. Salah satunya yaitu tadi saya membuat program Tanya Babidan. Jadi sahabat Kespro semuanya ataupun yang sedang nonton secara langsung ini bisa nanti buka Facebooknya, boleh nanti berteman ya sama remaja Bongan. Itu Tanya Babidan. Jadi silahkan bertanya apapun, karena betul yang disampaikan Bu Iwan, kadang-kadang kalau tatap muka kita malu untuk bertanya. Kita datang ke dokter, Bu, keluhannya apa? Loh, kok malu gitu ya, apa gini gitu ya. Tapi ternyata ketika, Bu, punten saya dari ini, saya punya keluhan privat gitu ya, ternyata cukup efektif juga untuk asuhan kebidanan secara online gitu. Itu yang sudah saya buat bersama tim Ibu Meran. Halo Ibu Meran. Halo Ibu Meran. Ya itu jadi konselornya saya dan Bu Meran gitu. Yeah. Oh, berarti selain di Facebook juga dibuka WA pribadi ya? Iya, nanti kita ada link gitu ya, ada link di mana nanti mengisi dulu biodata, kemudian dicek dulu misalnya keluhan yang sudah diatasi, keluhan yang belum diatasi gitu. Kalau sudah, nanti silahkan bertanya, kita jawab gitu. Itu 24 jam. Luar biasa. Alhamdulillah. Selama ini sudah berapa yang mengakses Bu? Apakah banyak yang mengakses atau? Kebetulan karena saya promosinya baru lewat Facebook dan lewat ini ya WA, jadi mungkin nggak terlalu banyak. Tapi saya belum ngecek juga sih yang dari Bu Meran itu sudah berapa. Tapi yang di saya sih sudah banyak gitu ya, yang masuk sekedar bertanya, Bu, anak saya kenapa ya kalau panas begini, atau bagaimana cara mengompres anak gitu. Seperti itu sudah banyak gitu ya. Jadi kami tetap masukkan sebagai data kami sekaligus sebagai aplikasi dalam bentuk pengabdian masyarakat itu. Oke, iya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Ibu Cucu terkait upaya tim akademisi dalam meningkatkan status kesehatan reproduksi remaja khususnya untuk masyarakat ya Bu ya, secara luas. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi bagaimana
menggunakan WA pribadi namanya Laser, layanan seputar remaja. Karena kalau kita isunya spesifik di remaja, Bu. Jadi bagaimana remaja ketika dia kalau datang ke layanan dia malu dan takut ada stigma dari petugas kesehatan. Tapi untuk Puskesmas Bongas dan Puskesmas Sidamulya yang ada di wilayah Kecamatan Bongas itu sudah kita berikan pelatihan Puskesmas layanan ramah anak, ramah remaja. Jadi bisa diakses untuk yang konsultasi melalui WA layanan seputar remaja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada posyandu remaja juga ya. Di sini kebetulan sudah ada posyandu Alhamdulillah. remaja. Kebetulan Puskesmas Bongas sudah menjalankan lebih dulu, Bu, terkait program posyandu remaja. Jadi posyandu remaja kita jangkauannya untuk teman-teman komunitas. Ada komunitas punk, reggae, briges, monreken, ada lain-lain, ada PPB yang ada di wilayah Kecamatan Bongas. Nah, mereka yang mungkin remaja kalau secara umum di sekolah kita bisa ada wadahnya yaitu UKS. Nah, bagaimana sih permasalahan remaja yang tadi, yang resting, high risk-nya? Nah, kita melalui posyandu remaja. Jadi kita bentuk dulu para leadernya nih, Bu, ketuanya kita pegang. Terus ketika kita melakukan informasi, edukasi dan kampanye, kita melalui leadernya dulu karena yang paling didengar itu ya ketuanya gitu untuk para geng-geng gitu kan. Ketua kelompoknya ya. Ya, ketua kelompoknya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul nih. Ada Vika Ibu, ini kakak kelas saya nih, salam buat Ibu Iwan dan Ibu Cucu Mbak Vika. Salam kembali, salam kangen. Alumni ya. Iya, banyak alumni yang nonton ya. Alhamdulillah. Mungkin karena lihat host kece juga. Dan para dosen yang sangat pembahasan pada zamannya. Pada zamannya ya. Sekarang kan pada zamannya kan. Sekarang masih loh. Ya, asik kan? Siapa sih yang gak kenal sama Ibu Cucu dan Ibu Iwan coba? Dua sejoli. Iya. Dua sejoli. Tapi memang iya, ketika sudah mendengar suara sepatunya Ibu Iwan, kita udah untuk tanya aja udah bener nih. Oke, ini ada pertanyaan Ibu dari Uswatun Hasanah Muslim. Banyak suka apa dukanya sih Bu ngadepin mahasiswa, bedanya mahasiswa dulu sama yang sekarang apa gitu. Dulu berarti zamannya dia. Zaman kita, mungkin ada perbedaan nggak Bu? Ini Uswatun nanya nih. Perbedaan masa dulu dengan masa sekarang. Iya. Kalau dari karakter mahasiswa hampir sama ya sepertinya. Nah, seperti itu kalau jadi banyak sukanya, lebih banyak juga dukanya. ya namanya mahasiswa kan kadang kalau ditanya ada pertanyaan tidak ada. Giliran ditanya nggak bisa jawab. Jadi maunya apa? Nah, kayak gitu. Harapannya saling inilah karena kan kita tuh dua arah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa memang tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Jadi kalau untuk suka dukanya kayaknya 50-50 bagi dosen dan mahasiswa. Nah, untuk perbedaannya karena karakternya mungkin hampir sama, sepertinya tidak ada perbedaan. Ya, nggak tahu mungkin Bu Cucu, Bu Cucu pada saat mengajar sepertinya ada yang beda kayaknya. Kalau saya suka banget. Jadi dukanya Sedikit 20%, sukanya 80%. Kenapa? Karena ya saya orangnya ya seneng bergaul gitu. Jadi saya menganggap anak-anak mahasiswa itu ya anak-anak masih lucu-lucu gitu, meskipun kadang-kadang menyebalkan, tapi itu membuat hidup saya berwarna gitu. Jadi saya menganggap ya udah, saya nggak ada dukanya gitu, karena dosen juga pilihan saya. Saya di dalam hati pernah berjanji bahwa saya ingin mewujudkan mimpi orang tua mereka. Gitu. Mereka dititipkan anaknya model begitu, iya saya terima gitu kan. Dan dosen sudah dipercayakan oleh orang tua. Iya, gitu ya. jadi ini suatu iya, amanah. iya, jadi dukanya itu sedikit, sukanya banyak. Dianggap suka aja. Jadi kalau dibikin duka nanti saya kurus. Apalagi di angkatan kita. Mungkin ini kali Bu Hos, yang dikatakan duka bagi saya itu adalah ketika tujuan pembelajarannya belum tercapai. Nah, itu Jadi maksudnya contoh misalnya gitu. saya mengajarkan nih nolong persalinan, nah ternyata pada saat prakteknya belum bisa. Nah itu sedih itu maksudnya duka bagi saya. Nah sehingga saya harus berpikir gimana caranya biar mahasiswa ini lulus gitu, karena yang dihadapin adalah 2 nyawa. Gak mungkin kan kita asal-asalan
ibu juga harus selamat, bayi juga harus selamat. Nah, maksudnya dukanya seperti itu. Iya, Nah, jadi iya, saya tuh ditakdirkannya mata kuliahnya itu selalu praktek kehamilan gitu, yang punya ada 2 nyawa, persalinan juga nanti banyak resiko. Sebetulnya bukan itu saja, nah cucu yang nifas juga ada beberapa infeksi dan lain sebagainya ya begitu. Nah mungkin itu untuk yang dukanya. Jadi kalau happy mah sama ibu juga dengan ibu cucu selalu happy menghadapi kalian yang memang unik dan istimewa. Tapi emang lucu ya Bu Iwen ya. Lucu. Jadi ya apa itu warna hidup ya. Jadi masalah saya itu hanya ada di anak-anak. Karena kalau udah nyampe rumah ya saya bahagia gitu. Tapi bukan berarti dengan anak-anak gak bahagia, tapi justru itu warna hidupnya saya ada di anak-anak gitu. Ada di mahasiswa. Ya itu sudah dijawab ya Mbak Uswatun oleh Ibu Cucu dan Ibu Iwan. Mungkin karena kamu pernah menjadi troublemaker. Jangan-jangan atau pernah ujian sama saya mungkin. Sepertinya pernah ujian Bu. Bagi para mahasiswa yang punya kenangan yang kurang Iya. itu mohon maaf lah sama ibu-ibu dosen kita hari ini. Karena saya orang alim pada zamannya. Ada zamannya. Nah di sini juga Bu ada pertanyaan lagi dari Pak Yeremias Mutun. Kebetulan ini pendiri Yayasan Kusuma Bunga sih. Oh, assalamualaikum Bapak. Terima kasih Ada sudah. Bapak Yeremias Mutun. Iya. Jadi dulu Kusuma Bunga itu sebelum menjadi suatu lembaga yang berbadan hukum masih berbentuk Pokja karena dulu ada program di Kramat Tunggal untuk ODA itu Bu, orang dengan HIV/AIDS, makanya Bomas itu sebagai sending area dan Iya. terus berkelanjutan dilakukan penelitian dan sampai saat ini Yayasan Kusuma Bomas itu lahir sebenarnya sudah lahir dari tahun 2003 tapi berbadan hukum di tahun 2011 sampai saat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan program-programnya selalu meningkat ya Bu ya. Dan bisa pengabdian ke masyarakat juga Iya, untuk amin. kontribusi kita kepada masyarakat untuk meningkatkan status cash flow dalam pembinaan dan penanganan kasus korban trafficking, tindak pidana perdagangan orang. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Yeremias. Untuk pengabdian masyarakat, apakah ada pelayanan anak ODA atau korban trafficking juga anak-anak yang berisiko lainnya? Mungkin Ibu Iwan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yeremias. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Memang luar biasa. Nah, untuk yang dari pendidikan, untuk pelayanan ODA dan lain sebagainya, mohon maaf kami belum sampai terlibat ke arah sana. Jadi sifatnya masih baru edukasi. Nah, kalaupun misalnya ada program-program seperti itu, harapan kami di Stikes Indramayu ada keterlibatan kami biar kami juga bisa berkontribusi. Jadi sampai sekarang, maksudnya sampai saat ini baru sifatnya edukasi, belum ada layanan ke arah sana. Oke. Ya harapannya ke depannya bisa dilibatkan gitu. Iya, siap Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa secara komprehensif Iya, melakukan interaksi dan bisa berkontribusi untuk daerah kita mengembangkan. Semoga diizinkan sehat. sama Bapak siapa ya? Bapak Yeremias. Oh iya, Bapak Rimias ya, semoga kita kedepannya bisa bekerja sama lagi gitu. Karena gini Bu, karena Kusuma Bomas itu berangkat dari isu trafficking ya, tindak pidana perdagangan orang. Nah, ketika ada beberapa korban yang dieksploitasi secara seksual, tentunya sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi gitu kan. Nah, kebetulan saya juga sebagai konselor KT-HIV, konselor terpadu HIV/AIDS, dulu pernah dilatih di Jakarta selama 2 mingguan. Nah, karena korban-korban yang tereksploitasi seksual itu tentunya punya permasalahan IMS, bahkan sampai yang positif atau sudah orang dengan HIV juga kita layani gitu. Bagaimana kita pendampingan, bagaimana kita mendampingi kerujukan ke FKTP lalu ke rumah sakit yang ada di wilayah Indramayu, baik RSUD Center, sekarang sudah ada layanan VCT, layanan EDP-nya. Karena kalau dulu itu masih di Bayangkara sama di RSUD Indramayu. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi lebih itu lagi ya Bu ya, selain kesehatan reproduksi mungkin untuk korban-korban trafficking yang lainnya yang mempunyai permasalahan kesehatan, kita bisa melibatkan para dosen tim akademisi. Bisa sekali karena kan kita juga dari latar pendidikan yang berbeda-beda, jadi insya Allah semua apalagi tentang kesehatan ya insya Allah bisa kita cover. Makanya nanti
Setelah ini akan saya sampaikan kepada rekan-rekan di Stikes untuk bisa gabung. Kita memberikan ilmu yang bermanfaat buat remaja Bongas. Oke. Tidak terasa Ibu, ternyata kita sudah ke menit 53 ya. Oh, luar iya, biasa. 7 menit lagi ya. Ada Indra Koswara hadir, Pak Yeremias juga menjawab. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama, Pak. Semoga Bapak melibatkan kami untuk kegiatan berikutnya ya Pak, khususnya layanan ODA ataupun trafficking ya Bu Cucu ya. Siap, kalau dari Stikes insya Allah seluruh dosen termasuk ya saya pribadi dan Bu Iwan memang sudah siap. Malah justru kita senang ketika difasilitasi, ketika dimintai bantuan, kita insya Allah akan siap. Kita masih ada beberapa pertanyaan, mungkin sekitar 100 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Sampai malam ya. Nah, ini kan sudah ke menit 53. Untuk para penonton atau partisipan yang masih stay tune di Remaja Bongas Peduli Cashflow dalam program siaran Bongas Kerupi hari ini, tentunya ini di detik-detik terakhir kita untuk memberikan pertanyaan. Nah, kita selipkan pertanyaan dulu Bu. Satu pertanyaan mungkin bisa dilontarkan oleh Ibu Iwan dulu. Silakan Ibu. Satu pertanyaan untuk para partisipan kita. Baik, satu pertanyaan dulu ya. Seputar kesehatan dulu boleh ya? Boleh, Ya. apa aja? Baik, untuk sahabat Repro, Ibu mau tanya dong, pasti kalian sih Ibu yakin sudah pada tahu ya. Apa sih pentingnya kesehatan reproduksi remaja? Nah, silakan jawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama dari Ibu Iwan, apa sih pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja? Silakan dijawab dimulai dari sekarang, 3 menit ya. Jawaban yang cepat dan tepat itu akan menjadi pemenang kita untuk pertanyaan pertama. Silakan para partisipan berlomba-lomba untuk menjawab. Nah, sembari kita menunggu para partisipan yang menjawab pertanyaan pertama yang dilontarkan dari Ibu Iwan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti nanti di 15.58 ya, waktunya habis. Tadi upaya akademisi sudah. Nah, apakah ada wadah atau layanan secara khusus untuk akses informasi dan penyediaan layanan Cashflow berbasis digital yang dapat diakses oleh publik Bu? Jika ada, jelaskan mungkin cara mengaksesnya. Silakan Ibu Iwan. Baik, dari kami, saya dan Pak Rudiansyah, ini mudah-mudahan beliau nonton. Nah, itu sudah membuat aplikasi Mbak, namanya aplikasi Remaja Sehat. Namun memang ada keterbatasan, salah satunya adalah dana ya. Sehingga aplikasi yang kami buat ini baru sampai ke Excel gitu. Jadi belum bisa di-download, bahkan belum bisa dimanfaatkan oleh publik gitu. Tapi aplikasi ini sudah mendapatkan haki. Jadi harapannya gitu. Ya mudah-mudahan ketua Yayasan Kusuma Bongas ataupun yang lainnya jika berkenan gitu kan membiayai aplikasi ini sehingga akan lebih berkembang lagi. Jadi untuk saat ini masih proses pengembangan, belum bisa dilayani. Nah, kalau kami juga menciptakan lagi bersama Bu Cucu juga aplikasi cerdas ibu hamil ya Bu Cucu ya. Dan aplikasi ini alhamdulillah laporan dari Ibu Kapus lo bener Bu Haja Uswatun Hasanah itu sangat bermanfaat. Nah, itu namanya aplikasi cerdas dan sudah kami hibahkan ke Puskesmas lo bener. Nah, itu untuk yang akses informasinya. Jadi kalau yang kesehatan reproduksi remaja sendiri namanya aplikasi Remaja Sehat atau disingkat menjadi aplikasi Rehat, namun masih dalam bentuk Microsoft Excel. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan, mungkin yang ada para donatur yang lagi nonton kali ya, mungkin bisa memfasilitasi atau berkontribusi mengembangkan layanan untuk meningkatkan mutu layanan juga ya Bu ya, secara online. Nah, di sini sudah ada yang menjawab Bu. Ada Ahmad Fanani. Sangat penting karena Cashflow bagi remaja salah sedikit saja maka akibatnya sangat fatal. Apalagi remaja itu adalah generasi bangsa yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Jawabannya luar biasa. Pertanyaan pertama dijawab cepat dan tepat oleh Ahmad Fanani. Ini peer educator kita, Bu, pendidik sebaya di SMP Negeri 1 Bongas. Luar biasa. Kita di tiap
setiap sekolah itu punya peer educator 4-5 orang yang akan meneruskan informasi kepada teman-teman sebayanya. Iya, gitu kan. alhamdulillah. Karena yang paling didengar itu memang teman sebaya Iya. gitu, dibandingkan guru walaupun Iya. didengar tapi ada rasa takut. Oke. Ada sesuatu kalah cepat sama Ahmad Falan ini. Penting banget karena dengan menjaga reproduksi saat remaja kita bisa menciptakan generasi-generasi sehat di masa depan. Iya, itu juga benar, tapi waktunya lebih cepat Dari Ahmad Falan. Iya, Siapa cepat dia dapat. sesuatu nih. Pertanyaan kedua nih, barangkali Bu Cucu punya pertanyaan. Sudah di-set sama Bu Oh, Iwan, sudah di-set. Nah, sambil kita ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh narasumber kita. Sekarang pertanyaan untuk partisipan akan dilontarkan lagi oleh Ibu Iwan. Silakan Ibu Iwan, pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua seputar Stikes Indramayu ya. Iya. Kalau kalian tadi nonton dari awal pasti tahu jawabannya. Nah, di mana alamat Stikes Indramayu? Kemudian ada berapa program studi di Stikes Indramayu, dan satu lagi sampai kapan pendaftaran mahasiswa baru itu dibuka? Silakan dijawab pertanyaannya. Iya, pertanyaannya saya ulangi ya. Yang pertama, alamat Stikes Indramayu di mana? Yang kedua, berapa program studi yang yang disediakan di Stikes Indramayu? Dan yang ketiga, batas untuk Pendaftaran. penerimaan mahasiswa baru itu sampai kapan? Ayo, yang pertanyaan dijawab dengan cepat dan tepat, dia akan menjadi pemenang pertanyaan yang kedua ya. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaannya dijawab dengan lengkap ya, tapi Iya. karena ada 3 pertanyaan. Tiga poin. Diborong. Diborong. Diborongan. Tadi kita sudah sampai ke wadah atau layanan Cashpro Digital. Mungkin para donatur yang sedang menonton bisa berkontribusi untuk keberlanjutan aplikasi pengembangan aplikasi ini supaya bermanfaat dan terpublikasi secara luas dan semua bisa mengakses. Lalu yang ke pertanyaan selanjutnya nih, pandangan Ibu terhadap program inovasi siaran Bongas Rumpi sebagai sarana informasi, edukasi dan kampanye Cashpro Remaja bagaimana? Mungkin Ibu Cucu dulu menyampaikan apakah perlu ada saran untuk pengembangan selanjutnya atau apa, gimana, silakan. Ya. Pandangan saya terhadap Bongas Ngerumpi ya. Apa ngerumpi Bongas? Bongas Bongas Ngerumpi. Masya program Allah. untuk merealisasikan mimpi. Ini suatu program yang luar biasa. Bahkan mungkin saya pun gitu belum bisa mungkin mendirikan seperti ini. Makanya saya bangga, Masya Allah, mantan mahasiswa saya gitu. Makanya saya sangat apresiasi dan sangat bangga terhadap program ini dan sangat bagus. Kemudian untuk pengembangan mungkin Mbak, sebetulnya programnya sudah cukup bagus, cuma nanti mungkin bisa dikembangkan lagi atau bekerja sama. Contohnya karena ini kan tentang kesehatan ya, tentang kesehatan. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Stikes Indramayu tentunya dengan berbagai tema gitu. Jadi supaya akses pengetahuan tentang kesehatannya itu beragam. Untuk ke remajanya ya, untuk ke remajanya itu beragam. Misalkan mulai dari pubertas mungkin, kenapa sih haid itu sakit, atau anemia pada remaja. Anemia juga kan merupakan satu permasalahan utama juga bagi remaja. Jadi kalau bisa gitu ya, kalau bisa kita bisa sisipkan gitu materi-materi yang sifatnya yang menarik menarik juga buat remaja, tema lain gitu, dan bisa bekerja sama dengan kita tentunya. Kemudian juga bisa dengan program-program yang lain di instansi yang lain juga harus lebih terstruktur lagi, kayaknya lebih keren dong Mbak. Atau mungkin nanti kedepannya bisa YouTube live gitu. Iya gitu. Kayaknya insya Allah gitu, mudah-mudahan bisa tersebar ke semuanya. Jadi bukan hanya ke masyarakat Bongas, nanti bisa ke yang lain. Mudah-mudahan juga kan apa yang sudah kita sampaikan atau yang sudah Mbak Sulistiani dan Dewi bangun ini sudah bisa dikenal di masyarakat luas gitu.
Terima kasih Ibu untuk masukannya. Mungkin kita juga perlu penginformasian kepada dua narasumber kita untuk subscribe channel YouTube kita yang namanya Kusuma Bungas. Jadi selain kita edukasi secara online atau daring melalui Bungas Rumpi, kita juga ini nantinya akan diupload di YouTube Bu. Jadi diupload di YouTube karena keterbatasan kita itu masih menggunakan media secara manual. Mudah-mudahan minggu depan ini kita sudah berkembang karena memang sudah ada kontribusi untuk perlengkapan atau alat dari Talita Kaumi. Terima kasih untuk Talita Kaumi dari Kanada, Mr. Daniel dan Miss Mona yang sudah mensupport ke kegiatan kita. Nah, untuk mungkin keterbatasan kita belum bisa live ya Bu ya, karena di sini kita juga kendalanya di sinyal. Karena kalau untuk live YouTube itu harus dengan kapasitas upload yang besar gitu kan. Nah, tapi setiap kali siaran kita upload di YouTube. Nah, begitu juga pada saat siaran Bungas Rumpi itu tidak hanya menyampaikan informasi dengan mengundang narasumber, tapi kita juga menciptakan kreativitas. Kemarin pada saat 17 Agustus yang biasanya sebelum pandemi kita punya program yang namanya kampanye on the road. Jadi 17 Agustus kita selalu menggunakan kampanye on the road dari remaja sekolah sampai remaja komunitas. Jalan dari misal setelah dari SMP 1 sampai ke kecamatan Bu, dengan membawa poster masing-masing, poster tentang Kespro, HIV, AIDS, nafsa gitu kan, kesetaraan gender lain sebagainya. Nah, karena masa pandemi, jadi kita bagaimana kita terus mengasah kreativitas remaja, yaitu melalui lomba vlog, video, blog, edukasi Kespro, itu yang pertama. Dan yang kedua, lomba Dance for Life. Apakah Ibu dosen sudah tahu Dance for Life? Belum. Kita lagi jadul ya. Kayaknya kita generasi Dance for Life itu masanya. Dance for Life itu suatu tarian atau gerakan dengan tujuan memukul mundur penyebaran virus HIV. Karena kita kan ada di isunya remaja nih Bu. Remaja kan suka yang energik dan kebetulan tarian atau musik itu suatu karya yang universal, semua bisa diakses, apalagi remaja. Mereka kan suka yang joget-joget atau apa. Nah, drill demi drill itu mempunyai makna. Bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana virus ini tidak menyebarkan ke yang lain. Nah, ada artinya di Dance for Life itu. Nanti mungkin kita bisa Dance for Life di Stiker Indramayu. Boleh. Insya Allah ditunggu. Oke, tadi ya Bu ya. Jadi terima kasih atas masukannya. Mungkin kita juga bisa untuk kedepannya kita bisa live di beberapa aplikasi secara langsung. Amin. Dari mulai Facebook ke YouTube sampai ke Instagram. Amin. Ya Bu ya. Mungkin barangkali ada tambahan dari Ibu Iwan terkait Bungas Rumpi untuk masukan dan saran. Oh iya, kalau dilihat dari programnya inovasi sangat luar biasa ya Mbak ya. Kalau bukan saran, usul usul ke depannya, harapan ya namanya usul, narasumber itu bisa dari rumah ya. Ya sebenarnya bagus gitu, kesini silaturahim, mau kapan lagi ke Bungas kita main gitu. Iya, jadi biar jangan sampai ada alasan macet lah, terlambat dan lain sebagainya. Jadi kalau dari rumah kan lebih efektif. Nah, harapannya seperti itu. Oke Bu, ya nanti kita akan lebih dikembangkan lagi, mungkin bisa melalui Zoom meeting, bagaimana bisa di-share ke 3 aplikasi secara bersamaan. Terima kasih atas masukan-masukan dari ibu-ibu dosen Stika Indramayu. Di sini sudah ada yang menjawab beberapa. Ada Zahrani pun Bu. Program studi Sarjana Ilmu Perawatan, Sarjana Ilmu Kebidanan, pendaftaran sampai 30 September 2020. Mungkin kurang lengkap ya. Program studinya kurang lengkap. Ya. Ada yang lebih lengkap lagi Ada Mbak? yang lebih lengkap lagi nggak nih? Ada Wigire Vanda, Jalan Wirapati Sindang Indramayu sampai 30 September. Program studi keperawatan, nurse dan lain-lain. Aduh, nggak ada prodi lain-lain, harus disebutkan yang lebih jelas. Wah, ada Alia Jasmine Nurul Hidayah nih. Mungkin mahasiswinya
ya kali ya. Alia. Oh iya. Semester 3 Iya. dia. Ini dia menjawab Jalan Wirapati Sindang Indramayu, Sindang Kabupaten Indramayu ada 5 prodi sarjana kebidanan. Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Prodi Keperawatan, Prodi Profesi Nurse, dan Prodi Profesi Bidan. Akhir pendaftaran 30 September 2020. Selamat, kemenangan kedua dimenangkan oleh Ananda Alia Zasmin Nurul Hidayah. Jangan lupa Alia di-share lagi ya informasinya. Untuk yang lain, stay tune karena ada satu pertanyaan lagi nih dari kita ya. Jahrani Mun, alamat orang kelingan. Studi ingat lorong. Gak apa-apa, yang penting sudah berani menjawab dan sudah berkontribusi supaya lebih interaktif ya. Oke, yang terakhir nih, karena memang kita di Kusuma Bogas itu bergerak selain di bidang sosial, juga di isu kesehatan, Bu. Kita bekerjasama dengan Yayasan Kusuma Buana Jakarta Tebet. Kebetulan biasanya tim kita yang dari Jakarta juga hadir. Dan kalau di Jakarta itu sudah punya, kalau nggak salah 6 klinik, Bu. Sudah punya 6 klinik sama LSM. Kita berawal dari sana. Nah, untuk program peningkatan status Cashpro kita bekerjasama dengan Yayasan Kusuma Buana Jakarta dan funding dari Empower. Nah, sebagai tim akademisi nih, upaya apa tim akademisi atau dosen dalam menurunkan angka atau kasus IMS dan HIV di wilayah Kabupaten Indramayu? Tentunya di Kabupaten Indramayu angka HIV terus meningkat ya, Bu ya. Nah, karena terbesar di Bongas nih, di Kecamatan Bongas. Nah, apa sih upaya tim ibu-ibu dosen nih agar dapat menurunkan angka HIV? Siapa nih? Nasum 1 dan Nasum 2 juga boleh. Ya, saya dulu Bu Iwin ya. Boleh ya. Jadi kalau kita ini untuk membantu sifatnya hanya membantu, itu karena kita sebagai seorang akademisi tentunya hanya terlibat untuk saat ini ya Mbak ya, terlibat di berbagai penelitian atau kita juga pernah meneliti tentang Cashpro baik itu IMS, kemarin juga yang paling terbaru mungkin Bu Dartiwen dengan tim untuk penelitian tentang LSL ya di Kabupaten Indramayu, seluruh Kabupaten Indramayu itu adalah bentuk kontribusi kami meskipun kecil ya, tapi kami rasa itu cukup bermanfaat bagi masyarakat Indramayu karena hasilnya biasanya kami terbitkan di jurnal ya, di jurnal yang sudah terakreditasi sehingga atau online sehingga orang lain itu bisa membuka, bisa mengakses apa sih hasil dari penelitian tentang Cashpro di kota A gitu. Apa sih faktor-faktornya? Jadi kita hanya baru sebatas seperti itu. Kemudian hal yang lain yaitu diaplikasikan dengan bentuk pengabdian masyarakat. Ya ini yang salah satunya sedang di sini gitu. Memberikan informasi, memberikan motivasi supaya selalu berpikir positif, kemudian memberikan pelayanan. Contoh pernah dilakukan Pengmas tentang misalnya bagaimana menghindari terjadinya kanker serviks, kemudian pemeriksaan sadari, praktek langsung dengan ibu-ibu gitu. Jadi itu bentuk yang mungkin sederhana, yang real, sederhana, dan itulah yang bisa kita lakukan. Dan saya yakin sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah bermanfaat gitu. Yang penting apa yang sudah diberikan diaplikasikan oleh orang yang sudah diberikan oleh kita, insya Allah bermanfaat. Jadi kita sih baru sebatas seperti itu secara pribadi sebagai dosen dan sebagai akademisi, tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa diminta bantuan secara pemikiran maupun tenaga oleh instansi-instansi terkait yang ingin juga membantu menurunkan angka kejadian IMS ini. Oke, mungkin barangkali ada tambahan dari Bu Iwan. Baik, kami dari tim akademisi ya khususnya dosen untuk pengabdian masyarakat ini, jadi di kebidanan itu ada mata kuliah kesehatan reproduksi, Mbak. Nah, di mana aplikasi ini harus memberikan penyuluhan ke tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Indramayu. Nah, kenapa? Karena tujuan kami itu untuk memberikan edukasi ya, agar meningkat pengetahuan tentang
kespeknya bagi remaja. Nah, di mana harapan kami dengan meningkatnya pengetahuan akan menambah wawasan juga dan tentunya akan berperilaku yang tidak beresiko. Nah, seperti itu. Jadi memang masih dalam batas penyuluhan. Untuk yang Kesproknya itu aplikasi dari mata kuliahnya seperti itu. Ya, mungkin bisa ditularkan ke Bongas juga ya Bu ya. Tidak, nanti edukasinya tidak hanya di kota. Oh iya, Kan harus diundang. Wah. Harus ada pemberitahuan. Kami sesuai request. Oke. Sesuai request. By Jadi, request ya? Iya, by request. Di mana nih kami harus datang. Nah, kami siap ya Iya. begitu ya. Insya Allah siap. Dan harus siap ya Bu Iwan, karena ini kan kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan dapat pahala pula. Ya, luar biasa Iya. ya, semangat dari ibu-ibu dosen kita. Karena kita juga punya program penyampaian informasi Bu ke tingkat SMP dan SMA dengan materi yang komprehensif. Jadi 1 bulan kita beberapa kali masuk ke SMP dan SMA untuk penyampaian informasi seperti kesetaraan gender, HIV, AIDS, IMS, KSPRO, bagaimana kita kesiapan menjadi orang tua dan lain sebagainya. Itu kita secara komprehensif melakukan penyuluhan kepada di sekolah maupun di komunitas. Selain Bongas Rumpi, biasanya kita di sekolah juga bagaimana kita bisa mendekatkan layanan. Jadi kenapa sih Bongas itu kasusnya tinggi? Karena mungkin instansi di Bongas itu sinergis Bu, saling membantu dan saling terkait. Jadi ketika Puskesmas punya program posyandu remaja, kita semua aktif karena kalau keterbatasan instansi menyasar kelompok-kelompok komunitas yang memang kalau mereka itu keluarnya malam gitu kan. Keluarnya malam kayak kelelawar. Kalau pagi tidur susah kalau instansi mengejar teman-teman dari komunitas. Makanya kita semua sinergi bagaimana Kusuma Bongas bisa berkontribusi untuk memberikan informasi kepada para remaja di luar sekolah. Karena kalau di sekolah itu mereka punya UKS dan kita punya program inovasi. Kalau UKS yang pada umumnya itu mungkin monoton programnya penjaringan gitu kan, pemeriksaan berat badan dan sebagainya. Kalau kita itu program UKS centernya itu bagaimana kita bisa mendekatkan layanan kepada siswanya. Jadi terjadwal setiap hari Rabu dan Kamis di SMP 1 dan SMP 2 Bongas. Jadi semua sekolah terdekat bisa akses ke sana. Ketika remaja sekolah membutuhkan kebutuhan pemeriksaan secara langsung, jadi kita rujuk ke Puskesmas Bongas atau Puskesmas Sidamulya di wilayah Kecamatan Bongas. Nah, makanya temuan kasusnya banyak Bu. IMS kemarin temuan ada 20 orang untuk kasus IMS. Nah, karena mungkin ketika kita melakukan penyuluhan, remaja merasa aman gitu kan, informasinya juga kita private, dan di sini di Puskesmas Bongas dan Sidamulya itu sudah termasuk puskesmas layanan ramah remaja, tidak ada lagi stigma dari mereka, akhirnya mereka aman aja untuk datang ke layanan. Otomatis karena mereka merasa diberikan informasi secara komprehensif dan merasa dirinya itu beresiko, akhirnya secara sadar mereka memeriksakan diri. Tentu dengan itu kan makanya jumlahnya besar. Iya. Belum tentu di kecamatan lain instansinya aktif. Jadi bisa saja kecamatan lain besar karena memang tidak terdeteksi gitu kan. Kalau di sini kan semua bergerak gitu. Ya, alhamdulillah ya Mbak ya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Dan bisa berkolaborasi dengan Stika Sindamayo. Harus ya. Nah, sebelum ke terakhir nih pesan-pesan dan closing statement, silakan nih Bu Iwan, pertanyaan ketiga nih yang sudah menanti nih teman-teman. Iya teman-teman Sobat Respro, untuk pertanyaan yang ketiga dengerin ya, kalian harus dapat hadiah soalnya ini adalah pertanyaan yang terakhir. Nah pertanyaannya, bagaimana remaja agar tidak terkena IMS? Nah silakan dijawab. Ya, pertanyaan ketiga saya ulangi ya, bagaimana remaja terhindar dari penyakit infeksi menular seksual. Ayo, pertanyaan ketiga harus dijawab dengan cepat dan tepat untuk partisipan karena ini pertanyaan terakhir nih dari Ibu Iwan. Silakan, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang.
Pak. Mbak, sebelum kita ke closing nih, bagaimana perasaannya duduk di sini? Ibu silakan. Pas buka pintu, aduh deg-degan banget itu. Deg-degan pas duduk di sini, aduh sengaja nih digoyang sana, goyang sini gitu. Tapi ternyata setelah yang saya rasakan sekarang sih santai biasa, malah justru kenapa nggak dari dulu gitu ya duduk di sini gitu. Jadi ya nggak deg-degan gitu. Hilang kan Bu, setelah 10 menit langsung hilang. Iya, nggak tahu ini karena hostnya atau karena apa ini hostnya ya. Mungkin Ibu Iwan silakan, bagaimana rasanya Bu duduk di kursi Iya. panas? Rasanya ya Mbak Sulis begitu masuk ruangan tuh kayak mau sidang tesis. Di depan ada penguji, kemudian saya harus bertanggung jawab. Di sini warna mejanya hijau juga, itu mempengaruhi ya masalah warna. Jadi tegang. Aduh gimana ya? Kayaknya enak ngajar di kelas deh, deg-degan. Tapi positifnya tuh berasa jadi artis gitu ya. Siaran gitu. Happy lah pokoknya. Jadi pokoknya paling sekitar 5-10 menitan grogi itu hilang. Nah, ngobrolnya santai, ngobrol bermanfaat maksudnya, bukan gosip ya, tapi merumpi. Nah, merumpi bukan gosip, ingat ya, ya bukan gibah, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Karena Gitu, kita jadi. semua punya mimpi, betul nggak? Ya, jadi Betul. bukan- Siapa tahu ada yang mau jadi dosen kan? Iya, Siapa tahu gitu dari sahabat Kespro. Saya mau Bu. Ayo gabung, ditunggu. Oke, terima kasih tepuk tangan buat narasumber kita semua. Oke, sambil kita pantau yang sudah menjawab Ada, pertanyaan nomor ada yang 3. sudah menjawab? Ada yang sudah menjawab. Oh. Vicky Revanda. Yang pertama, olahraga yang cukup. 3, berhubungan seks yang beresiko. Bergaul yang baik. Selalu makan makanan yang bergizi. Bener deh ya kayaknya ya Bu Iwan ya. bener ada, tapi ada yang lebih lengkap lagi. Iya, nanti Ada. kita tunggu ya, Oh, Bu, ya. dicek lagi Kita barangnya cek ada. lagi nih. Waktunya 2 menit Nah, lagi, itu- silakan partisipan yang mau menjawab. Masih ada kesempatan. Iya, sepertinya tadi baru 70%, ditunggu yang 100%. Lagi deg-degan dia nih ya, nunggu jawaban Ayo berikutnya. mentiknya jangan sampai salah. Iya, Ya. ayo cepet-cepetan. Nah, di sini mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan oleh para remaja atau masyarakat secara umum atau siapapun itu. Silakan Ibu, kita kasih waktu untuk closing statement dari Ibu Iwan dulu mungkin. Iya, boleh. Ya. Teman-teman sahabat Respro, perlu diketahui bahwa kesehatan itu sangat penting dalam hidup. Ya, jadi apapun aktivitasnya akan maksimal jika kondisi kita itu sehat. Ya, jadi punya jaga kesehatan, kemudian ciptakan generasi muda yang berkualitas. Ya, agar terhindar dari perilaku beresiko. Dimana ibu sangat sedih sekali ketika mendengar IMS di Indramayu meningkat. Nah, tidak mau. Jadi harapannya ciptakan generasi remaja yang berkualitas. Dan Tambahan dari Ibu itu mungkin. Ya, untuk sahabat Kespro semuanya, buat saya kalau yang namanya remaja itu adalah apa ya? Remaja itu merupakan suatu generasi penerus bangsa, betul tadi dari beberapa pertanyaan. Kemudian juga ingat para remaja, yang namanya kesehatan itu mahal. Yang murah itu pencegahannya, maaf. Yang murah itu pencegahannya, cukup dengan lari, jalan pagi gitu kan. Tapi kesehatannya mahal. Makanya ketika kita sakit, nah itu yang akan merugi gitu. Apalagi sampai dengan terjadinya IMS, sudah terkena oleh remaja itu. Jadi tolong remaja jaga kesehatan, kemudian terus berkarya, karena kita tahu yang namanya remaja itu sebetulnya kalau kita explore itu pemikirannya sangat luar biasa, bahkan mungkin lebih dari kita, lebih dari saya yang sedang duduk di sini. Dan saya remako. Dan saya yakin remaja itu luar biasa sekali pemikirannya. Makanya jangan sia-siakan masa muda kalian, banyak bergaul dengan orang-orang yang memang baik, insya Allah juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan satu statement yang harus remaja tanamkan, saya pernah baca di suatu buku bahwa orang-orang
pintar yang tercatat dalam sejarah selama ini adalah orang-orang yang justru banyak bekerja dan bukan orang yang banyak bicara. Yes, luar biasa. Terima kasih ibu dosen kita dari STIKA Indramayu. Mungkin kita juga masih ada yang belum menjawab. Enggak, Zahrani. Ada nih dari Zahranimun nih Bu. Iya. Tidak melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, Iya. jaga pola makan, hindari bergaulan bebas, olahraga yang cukup. Kalau Kalau melakukan hubungan seksual jangan lupa pakai kondom biar tidak terkena HIV. Hubungannya pranikah atau setelah menikah? Ya. Tapi Oke. mendekati sih jawabannya. Berarti Zahranimun nih untuk pertanyaan ketiga dimenangkan oleh Zahranimun. Selamat Jasra. Selamat. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.23 waktu Indonesia bagian Barat. Saya sebagai host Bongas Nurumpi ngobrol untuk merealisasikan mimpi hari ini akan merangkum suatu informasi. Yang pertama, teman-teman yang ada di rumah terus melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan apalagi satunya mencuci tangan ya. Terus untuk teman-teman yang belum melakukan seks bebas atau free sex, tetap jaga ya, jangan sampai melakukan pergaulan bebas atau free sex karena pencegahan itu lebih mudah daripada mengobati. Nah, ada beberapa pencegahan yaitu kita kategorikan A, B, C, D, E. Abstinent, be faithful, condom, drugs, dan education. Abstinent artinya tidak melakukan hubungan seks yang beresiko. Be faithful, jadi teman-teman harus tetap setia terhadap pasangan. C, jangan lupa bagi yang sudah melakukan yang beresiko tetap memakai kondom. Dan D, tidak menggunakan no drugs atau penggunaan nafsa jarum suntik karena itu akan beresiko penularan HIV dan IMS. Lalu yang E, education, terus melakukan informasi, edukasi, dan kampanye kesehatan reproduksi untuk menekan angka kasus HIV ya. Itu dari kita, saya sebagai host Bongas Nurumpi. Di tema kali ini peran dosen dalam penyediaan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja dalam mengurangi angka kasus HIV dan AIDS dan IMS di wilayah Kabupaten Indramayu. Kami host dan narasumber 1 dan 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya Bu ya apabila ada salah-salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.